sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang Maha Tinggi yang hadir kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2023 ini. Setiap bulan September, gereja secara khusus mengajak umat untuk memberi perhatian lebih pada Kitab Suci melalui kegiatan-kegiatan pembacaan, permenungan, dan pendalaman Kitab Suci. Baik itu secara pribadi maupun bersama di dalam lingkungan atau komunitas hidup kita. Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2023 ini mengambil tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat perayaan kudus kita ini pada Minggu Biasa ke-22, kita mengaturkan segala syukur, terima kasih kita kepada Allah atas berkat kasih-Nya yang boleh kita alami dalam perjalanan hidup kita masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Sembari kita juga memohon semoga Allah dalam perjalanan hidup kita, khususnya sepekan ke depan, senantiasa menuntun dan memberkati kita sehingga kita mampu menjalani seluruh rencana dan pekerjaan usaha dan pelayanan kita seturut dengan kehendak-Nya. Moga-moga berkenan di hadapan-Nya dan mendatangkan sukacita hidup bagi kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga membawa ungkapan syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya anak kekasih Alfael Harlim 5 tahun, Aveline Harlim 2 tahun, dan juga Chelsea Graciela Congari 4 tahun. Sembari bersyukur, kita juga memohon pertolongan dan belas kasih Allah untuk keselamatan bagi Papa atau Opa Yohanes Tan Eng Siang, 25 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga kita mengingat mendoakan Saudara Bapak Antonius Kampanye Parung dan Ibu Martina Sape. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, maka mari di hadapan Allah kita
Sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dengan segala kerendahan hati sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala yang terbaik. Penuhilah hati kami dengan kasih akan nama-Mu, dan semoga dengan bertambahnya kesalehan kami, Engkau menumbuhkan kebaikan dalam diri kami. Dan dengan tetap tekun kami menjaganya, Engkau berkenan memelihara kebaikan yang telah Kau tumbuhkan. Kami bersyukur kepadamu, semoga rahmat kasih-Mu senantiasa nyata bagi seluruh kehidupan kami, terlebih di dalam merenungkan sabda-sabda-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau, dan akhirnya kami sungguh dapat bersetia mengikuti Engkau. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Dan Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku.
setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan di Kau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku,
ia memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Aga kareba, baik baji. Orang Makassar bilang apakah? Aga kareba, jawabannya? Baji. Ya. Bukan baje, baji. Kalau orang Toraja baje itu berarti kalau baje makanan enak tuh baje itu. Ada yang tahu, orang Makassar tahu itu baje? Agaje, kalau orang Bugis pasti tahu. Karena kalau ditanya agaje, dia bilang baje. Ya. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Allah sepanjang bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Dan temanya Allah adalah kasih dan keselamatan. Tentu saja kita tidak asing dengan kalimat atau tema yang ditampilkan oleh Gereja Nasional. Allah adalah kasih dan keselamatan. Saya kira kalau kita dibaptis dewasa, memang pada pembaptisan kita sudah menegaskan diri kita mau dibaptis karena kita ingin memperoleh keselamatan. Ya. Saya yakin 100% kita semua yang hadir dalam gereja ini beriman bukan berarti bahwa lalu menolak keselamatan kan? Pasti kita beriman dan berusaha agar kita sampai pada keselamatan itu. Tetapi menjadi permenungan bagi kita bahwa untuk sampai pada keselamatan itu tentunya ada pengandaian bahwa kita sungguh mengenal siapa yang memberikan kita keselamatan itu. Nah, lalu salah satu cara kita untuk mengenal sang sumber keselamatan itu adalah dengan senantiasa entah membaca, mendengar, atau merenungkan firman-Nya. Membaca, mendengarkan, atau merenungkan firman-Nya. Minimal sebagai orang Katolik 1 kali dalam seminggu. Minimal. Sesibuk-sibuknya kita, sejauh kita masih pergi ke gereja, sejauh ya. Kalau kita masih pergi ke gereja berarti minimal 1 kali seminggu kita mendengar. Tapi toh kadang-kadang juga beberapa kali saya mendengar kalau umat pergi ke gereja pasti bukan umat Andalas, karena umat Andalas tidak menuntut itu. Dia bilang, pastor, itu pastor-pastor kalau bawa firman jangan terlalu lama-lama, ngantuk ya pastor. Saya, oh begitu. Padahal dalam hatiku bilang, ngapain pergi ke gereja kalau mau pergi tidur? Iya kan? Kalau memang mau pergi ke gereja, salah satu yang mesti kita dengarkan di sana adalah firman. Iya kan? Kalau dalam ibadat kita kan ada ritus pembuka, lalu ada liturgi sabda, ya kan? Satu bagian. Lalu masuk setelah itu liturgi ekaristi.
di mana kita bersatu dengan Kristus lewat komuni kudus yang kita terima. Dan yang terakhir, ritus penutup di mana kita diutus setelah kita mendengar sabda dan mau mempersatukan tubuh kita dengan Kristus, kita diutus untuk menjadi pewarta. Itu tujuan kita pergi ke gereja. Bukan kita pergi ke gereja, yang penting ke gereja, cepat selesai kita pulang. Ya entah itu ada pesta ulang tahun teman, acara keluarga, dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu hari Minggu saya pergi diajak, tentu saja setelah misa. Ya. Ikut satu kegiatan ulang tahun seorang ibu, ya pesta cukup ramai, dan disitulah saya mendengar, mudah-mudahan orangnya tidak ada di sini, ya, dan mengatakan hal itu. Pastor, ingatkan teman-temannya kalau bawa firman itu jangan terlalu lama, ngantuk. Tapi saya alami di pesta itu, setiap kali bunyi musik paling duluan tampil di depan joget. Kalau sudah tidak bunyi musik, lagi. Wah, itu begitu. Dan setiap kali bunyi musik di situ. Dari jam berapa? Dari jam 11, hampir setengah 3, tidak berhenti. Mau terus joget. Berapa jam itu? Ya. 1,5 jam paling lama di gereja, merasa bosan. Apakah kita mau datang ke hadapan Tuhan, membawa diri kita, membawa segala keinginan kita, membawa segala kehendak kita? Ataukah kita mau datang kepada Tuhan membawa diri kita, supaya kita mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, sehingga kita melakukan, menjalani seluruh kehidupan kita itu bukan menurut kehendak kita, kemauan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Itu yang ingin kita lakukan, supaya perjalanan hidup kita itu mulai dari pembaptisan di mana kita menyatakan diri mau menerima keselamatan dari Allah, kita menuju ke sana untuk memperoleh keselamatan itu. Kalau kita menjalani hidup kita, di satu sisi kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain kita menjalani kehidupan kita menurut kemauan kehendak kita sendiri. Tetapi di sisi lain lagi kita menghendaki keselamatan dari Allah. Mana bisa? Tidak mungkin. Kalau kita yang menghendaki keselamatan dari Allah dan Allah menghendaki apa yang kita harus lakukan, mestinya kita melakukan apa yang dikehendaki Allah itu, agar kita sampai pada apa yang kita tuju dalam hidup beriman itu, yakni keselamatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Ia menasehati jemaat di Roma. Untuk apa? Supaya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya merasakan bahwa ketika hari Minggu kita tergerak untuk pergi merayakan Ekaristi, itu adalah suatu usaha kita mempersembahkan tubuh kita. Ya. Bukan kita pergi ke gereja merayakan misa karena suatu formalitas kita sebagai orang Katolik. Bukan. Ada suatu gerakan, dorongan dari dalam diri kita untuk mau datang berjumpa dengan Tuhan. Kita mau datang kepadanya, mempersembahkan apa adanya hidup kita, sembari mengharapkan dari Dia agar tetap menuntun kita dalam perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa dapat mampu menjalani hidup kita seturut dengan apa yang Ia kehendaki.
bukan apa yang kita kehendaki. Dan dikatakan mempersembahkan tubuh adalah bagian dari penyangkalan diri dan memanggul salib. Yesus menyampaikan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi bahwa siapa yang ingin mengikuti Yesus, ia harus menyangkal diri, memanggul salibnya, mengikutinya. Menyangkal diri bisa kita artikan secara sederhana, hari Minggu ini, tapi saya malas bangun, nanti itu tidak menyangkal diri. Saya masih mau tidur, tetapi ini hari Minggu, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya harus bangun dan saya pergi ke gereja. Itulah penyangkalan diri. Hal yang sederhana. Dalam kehidupan keluarga juga demikian. Ya. Saya hidup berkeluarga, suami istri, ada anak-anak. Saya masih tertarik kepada wanita. Tetapi saya sadar bahwa saya sudah punya istri. Meskipun wanita yang lain itu mungkin lebih cantik secara fisik. Tetapi saya punya istri. Ada keinginan, tetapi harus berani menyangkal diri. Saya sudah punya istri. Itulah penyangkalan diri. Dan itulah cara kita memanggul salib kita mengikuti Yesus. Tidak begitu mudah mengikuti Yesus. Tetapi menjadi ringan, Yesus katakan, kalau kita satu dengan Kristus. Kalau kita memasukkan seluruh kehidupan kita dalam kesatuan dengan Kristus, semuanya akan menjadi ringan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mencoba menyimak apa yang disampaikan Yesus pada kalimat-kalimat pertama dalam bacaan Injil, ia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kira-kira kalau anak muda mau berkeluarga, lalu pasangannya ketika lamaran bilang, memang kalau kau mau menjadi suami saya, kan yang biasanya lamaran itu laki-laki kan, perempuan bilang, kalau kau mau jadi suami saya, kamu harus menanggung berbagai macam kesulitan, penderitaan. Kira-kira laki-laki itu mau? Mungkin dia akan bilang, Pak, Mak, pulang maki. Ya kan? Atau ada yang mau laki-laki itu? Mungkin tidak. Demikian juga sekarang tawaran-tawaran duniawi yang dibalut dengan hal-hal yang suci rohani seringkali terjadi demikian. Keselamatan ditawarkan kepada jemaat, kepada umat dengan berbagai kenikmatan, keberhasilan ditawarkan. Kalau kamu percaya menyebut nama Tuhan, kamu akan luput dari ini, kamu akan terhindar dari ini, kamu akan sukses, kamu tidak akan gagal. Orang diserang dengan berbagai itu dan orang akan memilih, oh ini dia. Dialah Tuhanku yang akan membuat saya menjadi orang yang sukses. Tanpa kegagalan, tanpa penderitaan dan lain sebagainya. Tidak. Yesus dalam Injil mengatakan kepada muridnya, kalau ia mau menjadi pengikutnya, tentu saja ia harus berani menanggung segala konsekuensi risiko yang juga dialami oleh Yesus ketika menjalani hidupnya dalam pewartaannya dengan setia. Konsekuensi dan risiko-risiko itu akan muncul dalam setiap kehidupan orang beriman. Kalau kita tidak berani dan tidak akan mampu menanggung hal itu, tidak mungkin rahmat keselamatan itu menjadi bagian dari kita.
tidak mungkin. Tetapi justru itulah Yesus mau mengajak para muridnya, supaya ketika mereka menyatakan diri sungguh-sungguh sebagai murid, mau mengikuti Yesus, mereka juga harus menanggung segala konsekuensi risiko yang dihadapi sebagai seorang pengikut Kristus. Tidak ada pohon yang dapat menjulang tinggi tanpa dapat menahan terpaan angin. Tetapi untuk dapat menahan terpaan angin yang kencang, ia harus mengakarkan akarnya sedalam-dalamnya dan sekuat-kuat. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh seorang beriman adalah terpaan angin yang kencang yang semakin menguatkan akar-akar imannya sehingga tidak mudah terjatuh. Itulah orang beriman yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, moga-moga lewat sabda Allah yang kita dengarkan ini dan kesempatan yang indah yang telah disiapkan oleh gereja selama bulan September ini, kita terus-menerus mau mendengar, merenungkan sabda atau firman agar kita sungguh dapat mengenal Dia yang menjanjikan keselamatan kepada kita. Semakin akrab dengan Dia yang senantiasa hadir dengan segala belas kasih-Nya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita terus menghidupkan firman-Nya di dalam diri kita agar kita semakin mengenal dan mau mengikuti serta melakukan segala apa yang Ia kehendaki untuk kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali teguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus memanggil kita untuk mengikutinya sambil memanggul salib. Ia mengajak kita untuk mempercayakan segala penderitaan kita kepadanya. Marilah mengatakan kepadanya, jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja semakin mengejawatkan Kristus dalam kemantapan untuk melayani Allah dan masyarakat dalam perhatian yang penuh kasih bagi kaum miskin dan dalam pertobatan terus-menerus kepada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ya Bapa, semoga seluruh umat Kristiani hidup sesuai dengan tuntutan Injil, tanpa takut dan memberi kesaksian tentang Tuhan yang tersalib. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita jiwa dan raganya, bagi mereka yang berkarya
demi penegakan keadilan di dunia, dan demi perdamaian di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, semoga mereka menyadari bahwa mereka bersatu dengan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima kehendak Allah bagi dirinya serta panggilan hidup mereka. Ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang menuntun mereka serta memulihkan kepercayaan mereka kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Ya Tuhan, semoga kami selalu dengan jujur mencari kehendak Allah dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi anak kekasih Alfael Harlim 5 tahun, Avelin Harlim 2 tahun, dan juga Chelsea Graciela Congari 4 tahun. Bapa yang maha baik, limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada hamba-hambamu, anak-anakmu ini. Dan dengan penuh kasih pula Engkau telah menuntunnya dalam perjalanan hidup masing-masing di bawah pemeliharaan dan belas kasih orang tua yang Engkau percayakan. Semoga melalui orang tua mereka, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada anak-anak ini, dan mereka sungguh dapat bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik dan semakin mengenal kasih-Mu pula, dan pada akhirnya mereka menghidupinya dan juga menjadi saluran kasih kelak kepada sesama. Berikanlah juga rahmat kebijaksanaan kepada orang tua mereka, agar mereka dengan bijaksana dapat mendampingi, memelihara dan membesarkan serta memberi teladan iman kepada anak-anak-Mu ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Kita juga memohon rahmat keselamatan Allah bagi Papa atau Oma Yohanes Tan Eng Siang, dan juga bagi Ibu Martina Sape dan Bapak Antonius Kampanye Parung. Bapa yang maha belas kasih, Engkau senantiasa mengharapkan setiap umat-Mu datang kepadamu dan menjadi orang-orang yang sungguh beriman agar kelak beroleh rahmat keselamatan-Mu. Hamba-hamba-Mu ini telah memperjuangkan seluruh kehidupan di dalam iman kepadamu dengan segala harapan dan kerinduan untuk mengalami kehidupan kekal. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, semoga Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada mereka dan membukakan pintu surga untuk menikmati kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi dan permohonan-permohonan kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami untuk mengikuti Engkau, serta mempersembahkan kurban-Mu bersama Dikau. Perkenankanlah kami bekerja juga bersama Dikau untuk membawa hidup dan menyelamatkan penyelamatan-Mu kepada semua saudara-saudari kami. Tinggallah beserta kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini Kau anugerahi roh Putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, Pastor Herman Panggalo dan Pastor Victor Patabang yang hari ini merayakan ulang tahun imamatnya. Engkau telah memanggil mereka menjadi imam-Mu dan telah mengutus mereka pula untuk pelayanan kepada umat-Mu. Berikanlah semangat, kegembiraan dan sukacita di dalam pelayanan. Berilah pula kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tiada
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja untuk tanggal 2-3 September. Yang pertama pengumuman kolekte gereja minggu lalu tanggal 26-27 Agustus. Kolekte gereja 20.100.000. Kolekte pembangunan 14.050.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Hong William Fondi dan Fabiola Francisco, pengumuman ketiga. Leonardi Adrian Aurik dan Francisca Elvira Tendrani, pengumuman ketiga. Brian Tiro dan Stevi, pengumuman kedua. Jimmy Yapri dan Juvika Juliana Winaldi, pengumuman kedua. Cecilia Siska Johan dan Jackson Andres, pengumuman pertama. Erwin Pangiawan dan Emi Chiang, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA. Katekumenat persiapan Krisma dilaksanakan pada hari Rabu pukul 17.30 sampai pukul 19 di aula lantai 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Sehubungan dengan update data umat Paroki Kristus Raja Andalas, mohon setiap rukun yang belum memasukkan data anggota rukun untuk segera memasukkan ke kantor sekretariat paroki. Terima kasih untuk perhatiannya terhadap pengumuman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada tambahan pengumuman pada hari ini dalam perayaan kita. Mulai dari tadi pagi ada anak-anak sekami KPKPAN Makassar turut serta merayakan Ekaristi bersama dengan kita sembari mereka mempersembahkan lagu-lagu untuk memeriahkan perayaan Ekaristi Kudus kita. Mereka mengadakan itu dalam rangka pencarian dana untuk perayaan Minggu Misi KPKPAN Makassar, yang dalam hal ini sekami paroki Andalas sebagai panitia pelaksana Minggu Misi. Semoga dengan dukungan dana dari umat, mereka dapat menjadi berkat untuk anak-anak sekami dalam perayaan Minggu Misi. Ada di balkon tadi pagi bajunya warna merah kalau tidak salah. Sore ini sudah berubah jadi orange. Bajunya dan lagunya pasti tadi kita dengar sangat merdu. Mari Bapak Ibu kita dukung mereka sambil juga mengulurkan tangan membantu mereka dengan dana agar kegiatan-kegiatan sekami kita dapat berjalan dengan lebih baik. Tentu saja dengan harapan semakin menumbuhkan iman yang kokoh, yang teguh kepada anak-anak kita. Dan selanjutnya sebelum kita tutup dengan berkat Tuhan, ada anak-anak sekami kita dari Paroki Andalas yang akan menampilkan
sebuah lagu gerak dan lagu kalau tidak salah. Silakan. Rupanya sudah selesai. Atau masih ada? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak sekami Kepikepan, anak-anak sekami Paroki Kristus Raja Andalas, juga kepada seluruh pendamping yang senantiasa dengan penuh dedikasi mendampingi anak-anak kita dalam seluruh pertumbuhan iman mereka. Terima kasih kepada segenap umat dan kepada segenap petugas liturgi yang telah hadir dan mengambil bagian serta berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang berlimpah ke atas umat-Mu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Kami siap Tuhan menjadi utusan bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, bina iman kami, tempa niat kami, agar kami setia kepada-Mu. Terima kasih, selamat malam.